Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai penjelasan tentang telaah ataupun cara analisis instrumen akreditasi 2020 yang merupakan reformasi daripada pelaksanaan akreditasi 2020. Nah, adapun yang menjadi dasar daripada akreditasi 2020 adalah ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam IASP 2020 itu ada yang namanya butir inti dan butir kekhususan, ya. Butir inti itu artinya setiap jenjang pendidikan itu, ya, terdapat butir inti dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap jenjang pendidikan. Kalau butir kekhususan adalah pendidikan-pendidikan yang memang ada butir khususnya. Contoh, SDMI itu ada satu pada kompetensi guru. Kemudian, ya, kalau SMK dan MAK itu ada di kompetensi siswa, ada di kepuasan pemangku jabatan, kamu di SLB itu juga ada satu, ya. Nah, ini adalah butir kekhususan. Jadi untuk MTS dan Alia itu tidak ada butir khusus atau butir kekhususan. Nah, baiklah, kita mulai. Komponen daripada EASP 2020 tadi berdasarkan keputusan menteri tadi ada 4. Satu, mutu lulusan. Nah, mutu lulusan ini terdiri dari 3 subkomponen, ya. 1, karakter siswa, itu ada 4 butir inti. Kompetensi siswa ada 6 butir inti. Kepuasan pemangku kepentingan itu ada 1 inti. Ini berarti untuk mutu lulusan itu sendiri ada 11 instrumen atau pernyataan. Nah, kemudian proses pembelajaran, ya, pada komponen yang kedua proses pembelajaran itu terdiri dari 3 subkomponen. Kualitas pembelajaran di kelas atau di luar kelas, kemudian iklim belajar di kelas, ya, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran kelas atau di luar kelas itu ada 3. Kemudian iklim belajar di kelas itu juga ada 3 butir inti. Pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran ada 1, jadi jumlahnya 7. Berarti proses pembelajaran ini ada 7 instrumen atau pernyataan. Kemudian mutu guru. Mutu guru ini terdiri dari 3 subkomponen. Kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru, ya. Itu kompetensi ada 1, pengembangan profesi guru ada 2, inovasi dan kreativitas guru ada 1. Berarti ini ada 4 butir inti atau 4, ya, instrumen atau pernyataan. Nah, kemudian kita teruskan manajemen kepala madrasah. Pencapaian misi dan misi 1 butir inti. Kompetensi kepala sekolah atau madrasah 1 butir inti. Kepemimpinan kepala madrasah 1 butir inti. Budaya madrasah 2 butir inti. Pelibatan masyarakat 1 butir inti. Pengelolaan kurikulum 1 butir inti. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana juga 1 butir inti. Pengelolaan guru dan tenaga pendidikan ada 1 butir inti. Pengelolaan pembiayaan ada 1 butir inti. Pengelolaan kesiswaan 1 butir inti.
pengelolaan kesiswaan ada 1 butir inti, dan penjaminan mutu internet ada 1 butir inti. Jadi untuk manajemen kepala madrasah itu ada 13 butir inti. Berarti ya, pada manajemen kepala madrasah ini ada 13 butir inti. Jadi mutu lulusan 11, proses pembelajaran 7, mutu guru 4, manajemen kepala madrasah ada 13. Jadi jumlah seluruh instrumen yang ada untuk MTS Madrasah Aliyah itu 35. Namun untuk MI itu 36, karena ada kompetensi guru yaitu butir kekhususan, ya, itu akan membahas tentang apa itu tematik, pembelajaran tematik. Nah, jadi Bapak Ibu guru, jadi kepala madrasah ini banyak yang cukup kawanan. Berarti laporannya sudah barang tentu ya, setiap 1 poin ini akan menuntut dokumen. Jadi tidak ada istilah santai sebenarnya. Kalau makanya kami mohon kepada seluruh kepala madrasah mulai dari saat ini menggerakkanlah tim-timnya. Bila perlu buat tim-timnya, jangan sampai kita nanti waktu tim asesor mau datang baru melembur. Jadi Bapak Ibu, ada 7 aspek dalam telaah butir IASP itu, ya, yaitu 1 komponen, 2 subkomponen, 3 pernyataan, 4 indikator, 5 capaian kinerja, 6 pembuktian kinerja yang berupa observasi, wawancara, telaah dokumen, dan angket. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman atau hasil penilaian daripada pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh asesor, ya. Jadi untuk memahami per butir inti itu kita ada 7 langkah. Komponennya apa, subkomponennya apa, pernyataannya bagaimana, indikatornya apa, capaian kinerjanya itu bagaimana, pembuktian kinerjanya itu akan diukur berdasarkan observasi, wawancara, telaah dokumen, dan angket. Kemudian baru asesor itu membuat rangkuman atau hasil penilaian. Nah, di sini ya, capaian kinerja itu akan dikukur akan mendapat nilai level 1, kemudian level 2, level 3, level 4. Nah, dan setiap level ini ada tingkatan. Level 1, kemudian lebih tinggi lagi level 2, lebih tinggi lagi level 3, dan level 4. Nah, di sini ya, kita terapkan 7 aspek tadi ya. Nah, kita lihat dulu komponennya apa. Komponen mutu lulusan, subkomponennya apa, pengembangan karakter siswa, indikatornya apa ya. Misalnya ini indikatornya pada pengembangan karakter siswa itu ada menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah madrasah dalam berbagai situasi. Nah, ini indikatornya ya. Nah, setelah kita tahu indikator, pada pernyataan itu kita cari perbedaannya. Apa setiap pernyataan ya? Setiap levelnya itu apa yang menjadi kata kunci? Di sini ada membudaya ya. Kemudian ada menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Nomor 2, terbatas di sekolah madrasah saja. Nomor 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib
namun terbatas di kelas. Kalau perilaku disiplin itu hanya terbatas di kelas, istilahnya setelah keluar dari kelas, misalnya kelas 7, dan dia berubah, atau dia keluar dari kelas 2 SD atau MI, ya, itu sudah berubah lagi, itu berarti ya termasuk di level 1, hanya di kelas. Memang disiplin, cuman kan terbatas di dalam kelas. Nah, yang kedua, ya, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib madrasah namun terbatas di sekolah atau madrasah. Lebih luas lagi skupnya. Kalau ini tadi level 1 di kelas, kalau level 2 itu di madrasah atau di sekolahan tersebut, ya. Nah, kemudian, ya, yang ketiga, apabila kita berada di level 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan menerima penghargaan atas prestasi disiplin. Apa sih menerima penghargaan dari prestasi disiplin? Nah, di sini kita lihat definisi, ya. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah atau madrasah, ya. Nah, itu, ya. Jadi kalau masyarakat sudah memberi penilaian terhadap prestasi kedisiplinan dari anak-anak kita, maka kita berada di level 3. Kalau tidak ada penghargaan dari kedisiplinan ini, berarti kita kalau hanya di madrasah atau di sekolahan, ya level 2. Nah, kemudian level 4, apa level 4? Level 4 di sini ada membudaya. Nah, apa itu membudaya? Nah, kita lihat di definisi. Membudaya adalah terwujudnya kebiasaan sehari-hari. Anak itu sehari-hari pokoknya ya disiplin itu. Baik di dalam kelas, baik di luar kelas, baik di lingkungan masyarakat, anak itu memang disiplin, ya. Nah, itu kita berarti di level 4.